Halo sobat-sobat pembelajar, salam sehat dan salam bahagia selalu ya. Di kesempatan kali ini Kak Krisna nanti mau mengajak sobat-sobat semua untuk mendiskusikan tentang public relations atau PR atau humas ya, yang dalam hubungannya dengan pekerjaan-pekerjaan apa saja yang harus ditangani oleh divisi ini. Ya, di video sebelumnya kita sempat membahas tentang definisi-definisi dari public relations itu sendiri ya, dari para pakar. Namun pada kesempatan kali ini seperti yang sudah Kak Krisna bilang, kita akan membahas tentang tugas-tugas yang dihandle, ditangani oleh divisi public relation atau humas ini ya. Ada banyak sekali tugas pastinya. Semakin besar institusi, semakin banyak juga tugas-tugas yang harus diemban oleh public relations-nya. Namun ini garis besarnya saja ya. Seperti apa sih kira-kira tugas-tugas dari public relation atau PR atau humas itu ya? Yuk langsung saja kita diskusikan bersama ya. Oke. Jadi tugas-tugas public relations itu ya, inti dari tugas public relations itu sendiri adalah sinkronisasi antara informasi dari institusi atau lembaga ya dengan reaksi dan tanggapan dari publik sehingga mencapai suasana yang diharapkan dalam interaksi antara institusi dan publiknya. Jadi dia mengupayakan, selalu mengupayakan dan bekerja dalam hal komunikasi ini ya, yaitu sinkronisasi supaya sinkron komunikasi antara lembaga dengan publiknya ya, antara lembaga dengan publiknya, dan terciptalah suasana yang diharapkan. Suasana seperti apa yang diharapkan? Suasana yang akrab, suasana yang saling memahami ya, suasana yang menyenangkan ya. Itu semuanya berhubungan dengan komunikasi. Apabila ada komunikasi yang terhambat di sana, biasanya suasana-suasana akrab, saling memahami, menyenangkan ini terhambat. Namun jika itu selalu diupayakan, harapannya komunikasi itu akan terjadi dengan lancar, ya kan? Terus terciptalah suasana ini tadi yang diharapkan tadi antara institusi dengan publiknya, ya. Oke, yuk kita lanjut pada diskusi berikutnya. Berdasarkan adanya dua jenis publik dari suatu lembaga, badan, institusi ya, dari suatu perusahaan, ada yang namanya publik internal, ada juga yang namanya publik eksternal ya, publik internal, publik eksternal. Maka dari itu, tujuan PR pun diarahkan melalui dua cara atau dua macam tugas, yaitu di dalam atau internal public relation dan juga di luar atau external public relation. Ya, tugasnya itu tadi ya dibagi dalam dua macam tugas, yaitu internal public relation dan external public relation ya. Dengan kata lain, public relation itu sendiri mengemban tugas atas tujuan tadi, tujuan yang di depan tadi ya, menciptakan atau terciptanya hubungan yang menyenangkan tadi ya. Oke. Tujuan yang di atas tadi yaitu berkomunikasi ke dalam dengan publik internal dan berkomunikasi keluar dengan publik eksternalnya ya. Kembali tetap membahas masalah komunikasi. Oke ya. Internal public relations. Kita membahas lagi tentang internal public relation. Ya, seperti apa sih yang dimaksud dengan internal public relation? Ya, oke. Jadi kegiatan public relation ke dalam perusahaan atau internal ya, itu diperlukan untuk memupuk adanya suasana yang menyenangkan di antara para karyawan. Ya, karyawan dengan sama karyawan. Itu bagaimana PR ini berperan untuk bisa tercipta kondisi komunikasi yang baik seperti itu antara karyawan dengan sesama karyawan. Selain itu, komunikasi antara karyawan dengan pimpinan. Ya, tidak hanya karyawan dengan karyawan, tapi karyawan dengan pimpinan juga harus diupayakan komunikasinya. Ya, komunikasi yang baik pastinya ya. Dan pimpinan sehingga bisa terjalin dengan akrab serta bertanggung jawab akan kewajibannya terhadap perusahaan. Jadi baik karyawan atau pimpinan, intinya seluruh elemen yang bekerja di dalam satu institusi atau lembaga ini ya, semua akhirnya menyadari apa itu tanggung jawab dan kewajibannya terhadap
perusahaan itu. Ya, komunikasi baik, komunikasi lancar, dan kita bisa bekerja lebih maksimal, lebih efisien. Pastinya begitu ya yang diharapkan. Oke, selain itu memang tugas dari pimpinan itu adalah wajib ya untuk selalu memperhatikan kepentingan para pegawainya, baik ya secara ekonomi, sosial maupun secara psikologisnya ya, sehingga semua karyawan merasa damai, merasa nyaman untuk bekerja di lembaga ini ya. Sehingga lembaga ini bisa menjadi seolah menjadi rumah kedua ya bagi para karyawan atau keluarga besar yang bekerja semuanya di institusi tersebut ya. Jadi menyenangkan, datang ke kantor menyenangkan. Kita bekerja paham dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Ya, itu yang diharapkan. Dan peran PR atau public relation sangat-sangat penting di sini dalam menjaga hubungan komunikasi ini. Ya, oke. Jadi itu tadi untuk yang internal public relation ya. Bagaimana dengan yang eksternal? Ya, bagaimana dengan yang eksternal? External public relation ya. Bagi suatu perusahaan, hubungan dengan publik di luar perusahaan merupakan satu keharusan yang mutlak. Jadi tidak bisa kita menutup diri. Ya, tetap kita harus selalu menjalin komunikasi dengan publik yang ada di luar. Ya, tidak cukup dengan internal public saja. Tidak. Tapi dengan eksternal publik itu juga sangat penting ya, wajib ini sifatnya ya. Terus hubungan keluar ini perlu dibina oleh perusahaan atau instansi seperti ke pemerintah, pelanggan, pers atau media ya, termasuk kepada masyarakat sekitar ya, kepada pemerintah. Contoh misalnya pastinya kalau di tanggal 17 Agustus ya, itu instansi-instansi mendapatkan undangan untuk upacara Hari Kemerdekaan 17 Agustus di Balai Kota misalnya. Ya, ini hubungannya menjaga hubungan ini antara institusi ya, institusi kita dengan pihak pemerintah daerah setempat. Ya, terus mungkin ada upacara sertijab, kita diundang, ya hadir. Dalam masa pandemi seperti ini acara-acara seperti itu biasanya diadakan secara online. Meskipun secara online kita juga diharapkan hadir. Jangan sampai online tidak usah saja. Tidak begitu. Kita tetap diharapkan hadir, ya, aktif mengikuti itu. Sehingga hubungan antara pemerintah, baik pemerintah daerah atau juga pemerintah pusat mungkin ya, terjalin baik dengan institusi yang kita tempat kita bekerja. Ya, itu baris orang PR ya. Selain itu, sifat yang ramah. Ini dia. Sifat yang ramah merupakan salah satu syarat yang bisa menentukan berhasil tidaknya usaha external public relation. Ya, sehingga teman-teman sobat-sobat semua yang memang interest dalam public relation, harapannya teman-teman ayo kita menjadi pribadi yang ramah ya, karena kita akan selalu berkomunikasi ya, terlebih dengan external public relation ini, di mana kita tetap harus ramah dan ramah ya. Karena apa? Ini kuncinya, kunci keberhasilan dalam menjalin komunikasi khususnya dengan external public relation-nya ramah. Oke? Ya, baik. Seperti apa ya kira-kira contohnya ya? Oke, ini dia. Kegiatan-kegiatan external public relation antara lain meliputi, ada banyak sebenarnya, lebih dari ini hanya contoh saja ya. Oke, yang pertama, bagaimana memperluas pasar. Misalnya kita sebuah institusi yang kita menjual satu produk tertentu, ya kan? Kalau misalnya sekarang sudah ada di Jakarta, bagaimana kita akan memperluas pasar kita sampai keluar Jakarta. Misalnya ya, itu tugas dari kegiatan external public relation itu ya. Berikutnya yang kedua, bagaimana memperkenalkan produksinya kepada masyarakat. Pastinya memperkenalkan ini hubungannya dengan berpromosi ya, kita berpromosi kepada masyarakat dengan media-media yang ada, termasuk sosial media ya. Kita memperkenalkan produk-produk kita kepada masyarakat pastinya ya. Oke, yang ketiga, bagaimana mendapatkan penghargaan dan penerimaan dari masyarakat. Ya, itu menjadi tanggung jawab juga. Bagaimana masyarakat tidak hanya menerima tapi mendapatkan penghargaan. Wah, kalau yang namanya ini ya pasti inilah produknya. Itu bagaimana tugas kita. Masih ada hubungannya erat sekali dengan promosi ya. Oke, yang keempat, bagaimana memelihara hubungan baik dengan para pejabat pemerintah. Seperti tadi,
yang sudah Kak Krisna sharekan ya, hubungan harus terjalin baik. Meskipun itu juga dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, ya, pemerintah setempat intinya ya. Karena kita ada dalam satu wilayah tertentu, di mana wilayah itu pastinya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah setempat ya. Ini tugas yang diberikan oleh pemerintah pusat pastinya ya. Sehingga kita harus selalu menjaga hubungan baik itu ya. Lanjut. Nomor 5 adalah bagaimana cara mengetahui sikap dan pendapat masyarakat terhadap perusahaan. Kita tidak bisa hanya puas dengan diri sendiri ya. Kita harus mencari tahu, mencari informasi di masyarakat, khususnya yang external public relation ini, bagaimana sih penerimaan mereka terhadap produk-produk kita, terhadap jasa layanan kita, terhadap keberadaan institusi kita di masyarakat. Kita harus mengetahui informasi tersebut. Ini ya gambarannya kita melakukan semacam survei ya. Survei itu kan untuk mendapatkan informasi-informasi tersebut. Ya. Oke, yang keenam adalah bagaimana memelihara hubungan baik dengan pers. Kita berkomunikasi baik ke dalam keluar. Sekarang bayangkan kita yang komunikasi keluar. Ya, kita membutuhkan satu corong. Kita membutuhkan satu media kepanjangan tangan dari institusi kita ya, dari tugas-tugas PR kita, yaitu melalui pers atau melalui media. Ya, sehingga harapannya seorang public relations itu dia harus menjaga hubungan baik dengan rekan-rekan dari media ya, karena suatu ketika kita ada acara, kita mengundang mereka untuk menyampaikan ya, kita promosi, kita juga memanfaatkan atau meminta bantuan dari pers media untuk membantu promosi kita, tentunya begitu. Oke. Ya, dan yang terakhir, contoh terakhir di sini adalah bagaimana mengupayakan rasa simpatik dan kepercayaan dari masyarakat terhadap institusi. Ya, ini dia. Mengupayakan rasa simpatik dan kepercayaan dari masyarakat terhadap institusi. Ya, sehingga keberadaan institusi kita, lembaga kita di satu tempat itu akan berlangsung lebih lama dan bahkan berlangsung lama karena apa? Ada penerimaan yang baik, ya. Masyarakat menganggap ada satu keuntungan yang positif dengan adanya lembaga kita di tengah mereka. Dan kita sendiri juga akan merasa nyaman, merasa percaya diri ya apabila masyarakat sekitar itu menerima kita dengan baik. Ya, jadi sahabat-sahabat belajar kira-kira ini adalah garis-garis besar atau contoh saja ya, contoh dari tugas-tugas seorang public relation atau humas ya, apa saja yang dikerjakan tadi ya, ada yang menjalin komunikasi baik dengan publiknya, baik publik dalam maupun publik yang eksternal ya. Dan harapannya teman-teman setelah ini mencoba merangkum sendiri ya, merangkum sendiri mungkin di benaknya atau boleh ditulis ya dan sebagainya, silakan dirangkum sendiri. Oh, jadi tugas-tugas public relation itu garis besarnya adalah ini. Begini. Contohnya ya A, B, C, D. Dan itu masih bisa berkembang lagi. Kira-kira demikian ya. Supaya apa? Supaya teman-teman lebih mudah paham. Dan jangan lupa untuk teman-teman yang belum subscribe, terima kasih untuk juga yang sudah subscribe. Silakan yang belum subscribe, klik tombol subscribe dan aktifkan notification button karena Kak Krisna akan selalu mengupdate ya video-video terbaru, biasanya memang yang berhubungan dengan pendidikan ya atau edukasi. Pastinya untuk Indonesia yang lebih baik ya. Oke, sahabat-sahabat, terima kasih sekali sudah menonton video ini. Boleh sharekan video-video ini ke teman-teman yang lain supaya apa? Supaya bisa dirasakan lebih banyak lagi kebermanfaatan dari kelompok belajar kita ini ya, antara cepat-cepat belajar dengan Kak Krisna. Terima kasih sekali lagi ya, salam sehat, salam sukacita selalu.